Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kalian sehat? Kalian tetap belajar di rumah ya, jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan, fungsi, dan Pancasila dan peranan Pancasila. A. Kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Atas dasar itu maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan bangsa Indonesia. Bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat dapat ditinjau dari justifikasi yuridis UUD 1945 dan ketetapan DPR, justifikasi teoritis filsafati alinea kedua, keempat dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, justifikasi sosiologis, historis, nilai-nilai kedaerahan. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR, DPR, hasil pemilihan umum. Selanjutnya merupakan kaidah negara dan yang fundamental yaitu bahwa hukum dasar tertulis, undang-undang dasar, hukum tidak tertulis, konvensi, dan semua hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi yang pertama penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Selanjutnya tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun termasuk dalam era global dewasa ini. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilainya telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia, antara lain kedamaian, keselarasan, keimanan, keberadaban, ketakwaan, keberadaban persatuan dan kesatuan, keadilan, mufakat, kesetaraan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Kata ligatur berasal dari bahasa Latin. Ligatur yang berarti sesuatu yang mengikat. Profesor Dr. Roland Phoenix memberi makna ligatur sebagai ikatan budaya atau cultural bond. Jadi, ligatur merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat, tidak karena paksaan yang dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sebar di Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia mampu memenuhi kriteria, memiliki daya ikat bangsa yang mampu menciptakan suatu bangsa dan negara yang kokoh. Nilai-nilai Pancasila telah dipahami dan diyakini oleh masyarakat yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa paksaan. Pancasila jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai-nilai dasar yang
mempribadi atau living reality, sehingga sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang terjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis ideologi nasional dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan melalui cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, otentik, dan orisinil yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya, ini adalah fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila mempunyai berbagai fungsi dan peranan, antara lain: 1. Sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Yang kedua, dasar filsafat negara, yakni Pancasila dipakai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, ideologi negara atau nasional, yakni Pancasila merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara. 4. Etika politik di Indonesia. 5. Etos budaya, yaitu sifat, nilai, dan adat istiadat khas yang memberi watak pada kebudayaan suatu golongan sosial di masyarakat. 6. Sebagai paradigma pembangunan nasional. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti pandangan hidup dan fungsinya. Arti pandangan hidup adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur yaitu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Fungsi pandangan hidup sebagai kerangka acuan untuk: yang pertama, menata kehidupan diri pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, menata hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa. Berdasarkan arti pandangan hidup bangsa tersebut, berarti pula Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku dengan baik dan benar. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila merupakan suatu kesepakatan yang mempunyai makna dan nilai yang sangat tinggi, karenanya senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi, tidak boleh disimpangi, dan bersifat imperatif. Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil kesepakatan PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, merupakan hasil konsensus nasional, sehingga Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. A. Pengertian dasar negara, yaitu alas atau fundamen yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan kepada berdirinya negara. Di atas landasan atau fundamen itulah negara didirikan, ditegakkan, dan dipertahankan. Dasar negara. Kata dasar negara itu berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Setelah berdirinya negara, pandangan hidup bangsa menjadi pandangan hidup negara. Di dalam dasar negara itu terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi induk, pangkal, tolak, dan pengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negara. B. Dasar negara Pancasila. Negara Indonesia didirikan atas satu landasan atau asas atau fundamen, yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara: yang pertama adalah Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua, Pancasila merupakan landasan penyelenggara negara dan kehidupan negara Republik Indonesia. C. Implikasi dasar negara Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila yaitu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Kita lanjutkan. Pancasila sebagai ideologi nasional atau negara. Secara etimologis ditinjau dari arti kata, istilah ideologi berasal dari kata eidos atau ide atau cita-cita atau gagasan, dan logos
adalah ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan ilmu tentang cita-cita, gagasan, atau buah pikiran. Cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu di waktu yang akan datang. Setelah ini nanti ada soal yang kalian harus kerjakan, ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.